Berlatar di lembur halamannya Mang Frank Lampard, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok supporter yang bernama GSE yang merupakan pendukung tim sepak bola West Ham yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Pete Dunham. Kita panggil saja Mang Dun, yang tak sengaja bertemu dengan kelompok supporter dari tim lain, sehingga seperti kebanyakan pendukung fanatik konvensional pada umumnya, terjadilah perselisihan dan yang berakhir dengan tawuran di stasiun kereta api. Dan saya persembahkan, inilah Green Street Hooligan. Beralih ke Amerika Serikat, kita akan diperkenalkan pada seorang mahasiswa jurnalisme yang bernama Matt Barner yang baru saja dikeluarkan dari kampusnya gara-gara ketahuan menyimpan barang terlarang, yaitu narkoboy, yang pada ternyata narkoba tersebut adalah milik teman sekamarnya bernama Jeremy, dan inilah bebengetannya yang merupakan anak dari seorang pejabat. Totally hook you up. Saving my ass. Dan koploknya si Jeremy sengaja mengkambing hitamkan si Matt sebagai pelakunya dan sempat memberikan sejumlah uang sebagai ganti ruginya. Sebenarnya Matt melakukan pengorbanan ini secara terpaksa, tetapi karena Jeremy terus mengemis kepada Matt, yang Matt pun akhirnya kasihan dan mencumponi keinginan Jeremy demi agar nama baik dan jabatan ayahnya tidak tercoreng. Matt pun sempat menghubungi ayahnya, tapi sibuk terus. Matt akhirnya memutuskan untuk pergi ke Inggris mengunjungi kakak perempuannya yang menikah dengan orang Inggris, yang dalam perjalanan tersebut Matt terlihat membawa tesis atau karya tulis jurnalismenya untuk sebagai kenang-kenangan terakhir semasa kuliah di kampus tersebut. Dan setibanya di Inggris, Matt pun langsung disambut oleh sang kakak perempuan bernama Shannon, yang dalam perjalanan menuju ke rumah pun menceritakan fakta tentang kenapa dirinya dikeluarkan dari kampus. Dan setibanya di rumah, kita akan diperkenalkan dengan suami kakaknya yang bernama Steve, dan tak lama kemudian muncullah seorang fanatisme bola yang tak lain dan tak bukan adalah Mang Dun, yang ternyata adalah adik kandung dari Steve alias kakak iparnya sendiri. Meski di babarudakannya ia dianggap sebagai ketua kelompok supporter, di rumahnya ia tidak lebih dari seorang pria pengangguran yang sangat menjadi beban dan tidak boga kaera karena hidupnya dari uang yang diberikan oleh Steve kakaknya, yang karena malam ini Steve pun punya acara intim bersama Shannon, dan Mang Dun pun diminta untuk membawa Matt jalan-jalan keluar dengan si Matt yang sudah diberikan sejumlah uang untuk mereka berdua bersenang-senang. Just shut up. You take Matt here to the match. Go on. Well, come on then. Listen to me. You don't give. Tak ingin mengasuh seorang Yankee atau sebutan untuk orang Amerika Serikat, di mana Mang Dun pun sempat menawarkan kesepakatan untuk membagi dua uang tersebut dan bersenang-senang di tempat yang berbeda secara masing-masing. Namun Matt yang memegang teguh amanah dari Steve pun menolak ide tersebut, hingga terjadilah sedikit perkelahian kecil yang pada akhirnya mereka berdua pun kembali bersama. Come on then, dance with me, Yankee. Yeah, the time out of me, I get it. Come on, hurry up. Di sini Mang Dun pun bermaksud untuk mengajak si Matt untuk masuk ke bar tempat berkumpul anak-anak GSE atau teman-teman supporter sepak bola West Ham, yang dimana Mang Dun pun memberitahu Matt tentang dua hal yang paling dibenci oleh mereka semua adalah mereka benci dengan polisi dan jurnalis, sehingga Matt pun diminta untuk tetap low profile, jangan mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan dua hal berikut. And if I was you, I'd keep it that way. Yeah, all right. All day. Di mana saat Mang Dun sedang memperkenalkan si Matt kepada teman-temannya, muncullah seorang bernama Booper, dan inilah bebengetannya yang seperti biasa dalam sebuah kelompok, tentu saja selalu saja ada satu orang yang memiliki watak porenge, sombong, herasuluna, suudona, dan peka sebelen, di mana Matt langsung menampakkan perlakuan atau respon menyakitkan ketika Booper menolak jabat tangan dengan Matt yang sudah mengacungkan tangannya. Hey. Berjam-jam mereka pun meminum marimas hingga tertawa terbahak-bahak membahas topik tidak jelas, ngelantur ngalor ngidul, bahkan sampai gajah buluan pun mereka bahas. Matt mencoba untuk menyesuaikan diri meski pada kenyataannya dia tidak terbiasa mabuk-mabukan seperti ini.
Tepat saat sedang Matt berada di toilet, muncullah Booper yang sepertinya memang benar-benar tidak suka terhadap Matt. Hal itu pun membuktikan ketika Booper dengan belak-belakan mengatakan bahwa dirinya benci dengan orang luar, yang ketegangan tersebut diakhiri dengan sebuah sikap adab atau attitude yang sangat buruk ketika Booper melempar kuntung rokoknya seenak hulunya. We don't like us. Setelah kepala pusing dan kelayangan akibat efek alkohol sudah mendominasi seluruh tubuh, mereka pun langsung pergi ke stadion untuk menonton pertandingan sepak bola. Yang setibanya di depan gerbang, Mang Dun pun menyuruh Matt untuk menutupi wajahnya agar tidak tertangkap oleh CCTV. Keep your head down. Dan saat pada pertandingan sedang berlangsung, si Booper terlihat sudah menyamar menjadi salah satu kru stadion, yang disinilah job desk atau pegawaian utama dari hooligan yang diperlihatkan, yang memang selain nganggur dan minum minuman keras, mereka memiliki peran untuk menimbulkan terjadinya keributan, di mana Booper sengaja mendatangi tribun supporter musuh untuk memancing emosi mereka agar terjadi kericuhan sesuai yang diharapkan. Tak puas dengan hanya menimbulkan kericuhan saja, mereka kembali menyusun rencana untuk melakukan penyerangan setelah diketahui ada sekitar 50 supporter lawan yang masih berada di sekitaran stadion ini, yang ketika Matt memilih untuk menjauh dan bermaksud pulang sendirian pun tiba-tiba beruntungnya ada Mang Dun yang datang membantu, sehingga Matt pun berhasil diselamatkan dan langsung diajak masuk ke dalam mobil. Tetapi tak terima dengan hal itu, Mang Dun pun dan kawan-kawan mulai turun dari mobil untuk mengejar, dan ternyata si pelempar batu barusan tidak sendirian, melainkan membawa anak pasukannya yang sudah bersiap-siap tawuran. Yang di sini Matt pun sempat ciut nyalinya gara-gara jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Tetapi Mang Dun pun berhasil membakar semangat Matt dengan mengatakan bahwa untuk menjadi laki-laki sejati kau harus mempunyai nyali, dan di sini gelut masih lebih baik dibandingkan dengan jajan seblak. Di mana saat hampir kalah, disitulah muncul si Booper dan kawan-kawan yang datang membantu, sehingga mereka akhirnya berhasil menang dan membuat musuh lari terbirit-birit. Selesai tawuran, Mang Dun pun mulai mengajak Matt untuk membeli makanan. Yang di situ Mang Dun menunjukkan berita di mana koran tentang kelompok supporter mereka, yaitu GSE, yang selalu diberitakan jelek oleh media. Itulah alasannya kenapa Mang Dun dan kelompok GSE dan semua hooligan sangat benci sekali dengan jurnalis. Mang Dun pun menceritakan tentang esensi dari seorang hooligan, bahwa mereka para supporter bola tidak hanya menjadi pendukung tim sepak bola saja, akan tetapi merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang terkoordinir yang memiliki solidaritas tinggi. Setiap tim sepak bola pasti punya supporter fanatik sendiri, dan tawuran yang sering terjadi timbul atas nama harga diri dan reputasi dari kelompok masing-masing, sehingga pada dasarnya mereka para supporter fanatik tidak terlalu peduli tentang tim sepak bolanya, tidak peduli masalah menang atau kalahnya, tidak peduli cedera para pemainnya, tidak peduli pada olahraganya, tidak peduli pada sportivitasnya yang dijunjung tinggi, karena fokus utama mereka adalah supporter lawan, bukan pertandingannya. Bollocks, journal, bullshit. The GSC, Green Street, and the old GSC reputation right back. Meski Mang Dun sering berkelahi dan terkesan bangor, dia aslinya adalah seorang yang sopan dan masih punya adab. Yang hal itu pun dibuktikan ketika Mang Dun memilih untuk berdiri dan mempersilahkan wanita untuk duduk di bangku penumpang. Yeah, love, sit down. Thank you. It's alright. We was completely outnumbered, but Tibanya di rumah, Steve pun benar-benar sangat marah ketika melihat wajah adik dari istrinya penuh luka-luka sehabis berkelahi, dan dia juga sudah bisa menebak jika ini adalah ulah dari adik badernya yang membawa kepada hal-hal yang tidak benar. Yang ketika Mang Dun mulai mengejek Matt sebagai pengecut yang tak punya nyali, disitulah Steve mulai menunjukkan watak kerasnya hingga terjadilah keributan yang pada akhirnya membuat Matt dan Mang Dun pun diusir dari rumah tersebut. all I see is a scared old man. Babe, I'm so sorry. Matt pun tiba di markas, dan Mang Dun pun hampir terpancing emosi ketika Booper mengejek mereka berdua sebagai pasangan tusbol karena selalu berpergian berdua. Beruntung keduanya langsung dipisahkan sehingga keributan tidak benar-benar terjadi. You two joined at the fucking hip or what? We've known each other a long time, yeah? If you want to discuss it further, we can go outside.
Senon sang kakak pun sempat melarang adiknya untuk pergi, tetapi Matt memandang Mang Dun sebagai orang baik pun lebih respek terhadapnya ketimbang kepada kakak iparnya, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal bersama Mang Dun. It's just, I've been begging. I'm sorry. Beberapa waktu setelah resmi tinggal di kediamannya Mang Dun, Matt pun melihat sisi lain dari Mang Dun yang ternyata tidak seperti dugaan awalnya. Dikira seorang beban pengangguran dan menyusahkan semua orang, tukang cari masalah dan sampah masyarakat. Dan itu ialah pokoknya mah Mang Dun aslinya adalah seorang pelatih sepak bola untuk anak-anak yang ketika Matt mencoba untuk menjadi kiper, ia pun dibuat kebobolan berkali-kali oleh anak-anak tersebut. Bukti bahwa Mang Dun adalah seorang pelatih yang cukup baik. Goalkeeping from the away keeper. That was like the junior Olympic football team, right? Saat berada di dalam markas, Booper pun kembali merasa iri dengki saat melihat si Matt begitu dekat dengan Mang Dun bersama kawan-kawan, sehingga ia pun memilih untuk menjauh pergi ke lokasi atau wilayah yang sangat tidak worth it, yaitu wilayah supporter musuh bernama Millwall Bushwhacker, yang merupakan supporter untuk tim sepak bola Millwall yang dipimpin oleh seorang bapak-bapak bernama Tommy. Dan inilah bebengetannya yang diketahui Millwall dan GSE sudah 10 tahun tidak pernah bertemu sejak tragedi mengerikan ketika anak kandung Tommy tewas dalam tawuran. Entah seperti apa kronologinya, tapi yang jelas Tommy menjadi seorang yang sangat tidak terkendali, yang hal ini terbukti ujung-ujung kegelutan salah satu pengunjung restoran gara-gara mengobrol tertawa dan terlalu keras. Fucking rabbit since I've walked in here. Tommy. Kedatangan Booper ke wilayah Tommy jelas bukan tanpa alasan, karena tidak mungkin dia mengambil resiko dan jauh-jauhan datang ke sini hanya untuk makan mitul. Entah apa tujuan Booper yang sebenarnya. Tommy pun segera pergi setelah pemilik restoran memanggil aparat kepolisian. Tommy, we best fuck off sharpish, mate. Di keesokan harinya, Mang Dun dan kelompok GSE terlihat sudah berada di dalam kereta menuju lokasi pertandingan yang berada di kota lain, di mana Matt ujug-ujug ikutan berita diondang, yang hal itu kembali membuat Booper merasa sangat jengkel. Tetapi karena Mang Dun dan yang lainnya menerima dengan baik, Booper hanya bisa ngajedog saja. What are you doing here, man? Fucking mug. Tak lama, Mang Dun pun mendapatkan telepon dari salah satu teman di lokasi tujuan yang memberitahu jika supporter Manchester United sedang menunggu kedatangan mereka di stasiun dan jumlahnya ada sekitar 40 sampai 50 orang. Tak ingin masuk ke dalam jebakan, mereka pun turun terlebih dahulu di stasiun sebelumnya, yang ketika mereka semua stuck tak menemukan kendaraan umum untuk pergi ke sana. Matt yang melihat sebuah mobil box pun memiliki ide untuk menyerang kelompok Manchester United dari belakang, yang meskipun jumlah mereka lebih sedikit, setidaknya mereka bisa melakukan serangan kejutan untuk membuat kelompok GSE ini menjadi lebih mantap. Berkat kamera CCTV yang berada di lokasi, reputasi GSE pun semakin naik setelah mampu menghadapi 50 orang Manchester United. Yang pemberitaan ini tidak terlepas dari peran Matt yang menyarankan ide briliannya, sehingga namanya pun mendadak terkenal di kalangan supporter West Ham. Bahkan Matt pun sendiri mentato tubuhnya dengan logo GSE, dan itu semakin membuat Booper cemburu penuh iri dengki siga tatangga. So you're the Yank. Once you've taken a few punches and realize you're not made of glass. Matt pun berkunjung ke rumah Senon, dan muncullah seorang yang sangat tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu sang ayah yang datang untuk menjenguk mereka berdua. Yang setelah berdebat mengenai sikap sang ayah yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, Matt pun tiba-tiba diajak untuk mengunjungi London Times atau pusat penerbitan berita surat kabar dan tempat berkumpulnya para jurnalis, dengan harapan Matt bisa berkenalan dengan salah satu orang dalam dan punya kesempatan untuk memulai karirnya kembali, yaitu karirnya sebagai jurnalis. So you came to England? Look, Tepat di saat bersamaan, diadakanlah undian untuk menentukan tim yang mana akan bertanding di liga selanjutnya, di mana Mang Dun dan semua orang pun mulai bersorak saat mengetahui jika West Ham akan bertanding melawan musuh gerotnya, yaitu Millwall, yang seperti kita tahu keduanya tidak pernah akur, yang selama 10 tahun terakhir ini tidak pernah saling bertemu. Dan ini adalah kesempatan emas untuk kedua kelompok supporter mengeluarkan semua jiwa-jiwa arogannya. mate, we got him, mate.
Dan sungguh sangat tak terduga ketika salah satu teman dekat Booper melihat Matt berada di sarangnya para jurnalis yang seperti Mang Dun tekankan bahwa ada dua hal yang paling dibenci oleh para hooligans, yaitu para polisi dan yang kedua adalah jurnalis. Sehingga si Booper pun akhirnya memiliki senjata untuk menyingkirkan si Matt dari kelompok GSE ini. You're not gonna believe what I've just seen walk into the toilet. I knew there was something dodgy about that little cunt. All right, mate. All right, I'll see you after work. Sweet. Kembali ke Matt dan sang ayah yang tengah mengobrol seputar dunia jurnalis. Tepat saat Steve baru saja pulang bekerja, mendengar percakapan mereka berdua, Steve pun mulai bertanya kepada istrinya tentang jurusan apa sih mah sebenarnya yang Matt ambil di kampus. Yang alangkah terkejutnya Steve saat Shannon mengatakan jika Matt adalah seorang mahasiswa jurnalis, sehingga ia pun buru-buru pergi ke markas GSE untuk menjemput Matt dari tempat tersebut. Tanpa banyak bicara, Steve langsung mengajak Matt untuk pulang karena bukan apa-apa, Steve hanya peduli kepada keselamatan adik iparnya. Namun saat akan pergi, semua orang langsung mengecungkan gelas minuman mereka dan mengajak Steve untuk bersulang, yang pada akhirnya terungkaplah jika Steve adalah gegedug lama dari kelompok GSE. What's the major? Sudah terlanjur ketahuan, akhirnya Steve pun menceritakan masa lalunya 10 tahun lalu ketika dirinya masih menjabat sebagai ketua, di mana pada waktu itu West Ham kalah dari Millwall. Tak terima timnya diejek dan ditertawakan, Steve bersama kelompoknya pun melakukan penyerangan tepat saat putra kandungnya Tommy masih berada di TKP. Hingga terjadilah insiden tak terduga ketika si anak terjatuh dan seluruh tulangnya remuk terinjak-injak oleh kelompok GSE, sehingga Steve yang menyaksikan hal itu pun menjadi trauma dan memutuskan untuk melepaskan jabatannya dari ketua. I was a crazy bastard. Oh, boy to the grounds. Tommy G. laughing at us. I saw that little lad go down and I left the major. Di saat bersamaan, Booper pun mendatangi Mang Dun untuk memberitahu tentang yang sebenarnya si Matt seorang jurnalis. Yang karena penasaran, Mang Dun pun memeriksa barang-barang pribadi dan menemukan tesis tentang jurnalisme sekaligus laptop berisi tulisan yang menceritakan kehidupan para hooligan, termasuk nama Mang Dun pun yang juga tertera di situ. Undercover journal. What? What, this easy, is it? Oh, look, we're fucking gang now. You happy now? We're all in here. Dan telobalilah, Mang Dun pun kembali ke markas untuk meminta klarifikasi. Dan di tengah ketegangan itu pun akhirnya berhasil dilerai oleh Steve yang kebetulan masih ada di sana. Namun Booper yang sejak awal benci pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendesak Matt dengan mengatakan bahwa ayahnya juga adalah seorang jurnalis. Sehingga ketika Steve tak terima ayah mertuanya dilibatkan, langsung menghajar si Booper hingga dia menjadi sangat sakit hati. Terlebih dari Mang Dun, sang ketua tentunya akan lebih memihak pada keluarganya sendiri ketimbang pada si Booper yang PK sebelen ini. Fucking wrong with you, to lead us. Fuck the lot of ya. Booper yang meraju pun lagi-lagi mengambil keputusan yang salah ketika ia nekat mendatangi markas Millwall untuk bertemu dengan Mang Tommy untuk memberitahunya bahwa Matt si Yankee adalah seorang wartawan, dan saat ini Steve juga kebetulan ada di markas, sehingga Tommy dan pasukan pun langsung meluncur ke sana untuk melakukan penyerangan sekaligus pembalasan dendam kematian putranya 10 tahun yang lalu. Stevie Dunham's in. Hello, boys! Sorry, it's too late! Dan Steve pun mengalami cedera pada saat Tommy menikam lehernya menggunakan pecahan botol, sehingga ia pun segera dilarikan ke rumah sakit dengan Shannon yang tentu saja dibuat panik, marah dan memukuli Mang Dun atas apa yang telah terjadi kepada kakaknya. Shannon. Mengetahui jika Booper adalah dalang di balik penyerangan tadi, Mang Dun pun langsung menghampiri si koplok yang sedang duduk sambil merasa bersalah, panik, tegang, khawatir, dan di mana Mang Dun benar-benar merasa sangat kecewa dan dihianati. Yang ucapan tersebut semakin membuat si Booper bedegong ini lebih merasa bersalah lagi. Is that how you prove your point? Kill my fucking brother? Thank you for anything anymore. Steve yang sudah siuman pun menyarankan Shannon dan Matt untuk pulang kampung terlebih dahulu ke Amerika Serikat sampai situasi kembali kondusif, karena tidak aman bagi mereka berdua berada di sini. Ditakutkan Tommy kembali melakukan serangan susulan. Sementara itu Mang Dun yang tak terima kakaknya tersebut dibuat cedera menyusun rencana untuk balas dendam dengan cara mengajak kelompok si Tommy untuk melakukan pertarungan di lokasi yang sudah ditentukan.
finally went out. Tawuran pun berlangsung cukup sengit dan menegangkan dengan tetap mematuhi aturan untuk tidak menggunakan barang atau pakarang, karena pada dasarnya mereka para hooligan hanya bermaksud untuk menyakiti dan mencederai lawannya tanpa ada niatan untuk menghilangkan nyawanya, dan yang paling terpenting tahu tempat, tidak tawuran di tempat umum, merusak fasilitas, mengganggu lalu lintas seperti bocah-bocah eblek tak tahu diri layaknya para jagoan di negara Konoha yang sok-sokan gelut bawa bedog di tengah jalan. Mereka para hooligan masih punya etika untuk membrutal dalam batas-batas tertentu. Sungguh betapa bebannya seorang Zenon yang ujuk-ujuk muncul dengan bermaksud untuk menjemput si Matt pulang ke Amerika, sehingga ketika Tommy menyadari, ia langsung menyuruh salah satu antek-anteknya untuk menyerang Zenon secara tiba-tiba. Ketika saat Matt dan Booper sedang sibuk menghajar si antek-antek, disitulah Tommy pun berjalan ke arah mobil Zenon untuk melakukannya dengan tangannya sendiri, di mana Mang Dun yang melihat kakak iparnya sedang terancam pun langsung mencegah hal itu dengan mengalihkan perhatian Tommy dengan cara memancing emosinya, mengatakan bahwa putranya mati oleh karena kelalaian Tommy sendiri yang tidak bisa melindunginya seperti seorang pria sejati, sehingga ketika almarhum putranya disebut-sebut, Tommy pun yang dikenal brutal langsung sangat tidak terkendali hingga dia memukuli Mang Dun dengan penuh amarah dan ya, tawuran itu pun langsung terhenti saat mereka semua menyadari jika Tommy sudah kebablasan yang menyebabkan Mang Dun tewas di lokasi. Matt dan Zenon berhasil melarikan diri dan sudah aman dari bahaya, sementara Booper dan kawan-kawan termasuk pihak musuh pun hanya bisa terdiam melihat tawuran ini sudah memakan satu korban jiwa. Fucking help him! Beberapa waktu berlalu setelah kepulangan Matt ke Amerika, ia pun mendatangi si Jeremy, teman sekamarnya yang kini sudah menjadi pekerja kantoran dan yang jabatannya lumayan tinggi berkat bantuan sang papa si pejabat, di mana Matt datang untuk menagih janji Jeremy yang katanya akan membantunya masuk kembali ke universitas. Tapi nampaknya Jeremy tidak benar-benar peduli pada akan ucapannya, sehingga yang kini si Matt sudah bernyali pun langsung mendorongnya dan mengacungkan kepalan tangannya yang membuat si Jeremy ketakutan dibuatnya. Puas dengan hal itu, Matt pun keluar sambil menyanyikan yel-yel GSE yang khusus dia persembahkan untuk Steve yang entah bagaimana nasibnya sekarang, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih untuk balad semua karena sudah menyaksikan alur film ini sampai akhir. Walaupun saya cukup pabaliut dalam pelapalan dan ngomongnya, sampai jumpa di alur film selanjutnya.